Teman, kebayang gak sih kalau yang punya KTP itu bukan cuma manusia saja, tapi sobat otan juga? Lah, memangnya bisa? Ya bisa dong, tapi memang gak semua ya. Sobat-sobat yang bakalan punya KTP ini adalah hewan yang memiliki ciri atau tanda khusus yang berbeda dengan hewan lain. Layaknya manusia yang memiliki sidik jari, sehingga memudahkan untuk mengidentifikasi antara manusia satu dengan manusia lainnya. Kira-kira siapa saja ya sobat otan yang bakal punya KTP? Kalau gitu, langsung saja kita ke TKP. Teman, untuk membedakan antara gorila satu dengan lainnya, ternyata kita bisa melihat hanya melalui hidungnya loh. Hidung gorila sangat unik, berbeda antara satu gorila dengan gorila lainnya, sama seperti sidik jari manusia. Hidung gorila yang berbeda memudahkan peneliti saat mengidentifikasi teman. Ternyata, nggak cuma hidung saja, gorila juga memiliki sidik jari yang unik pada tangan mereka loh. Sidik jari ini juga berbeda antara gorila satu dengan gorila lainnya. Kermaks! Ibu jari gorila memiliki peran penting dalam kehidupan mereka. Ibu jari ini memudahkan mereka untuk menggenggam dan memegang suatu benda. Benar-benar mirip manusia ya. Ya iyalah, gorila kan memang punya DNA yang identik dengan manusia sebesar 97 hingga 98%. Wadidaw! Udah gitu, panca indera mereka juga hampir serupa dengan manusia. Kalau udah gini sih, fix bisa bikin KTP ya sob. Oh iya, kecerdasan sobat otan ini juga gak main-main teman. Mereka dapat berkomunikasi dengan baik melalui bahasa isyarat. Bahkan beberapa dari mereka dapat memahami bahasa manusia jika dilatih. Kecerdasan primata besar ini juga tergambar dari cara mereka belajar sesuatu yang baru. Di alam, gorila juga memegang peran penting bagi ekosistem loh. Mereka membantu dalam penyebaran benih tanaman sekaligus menjaga ekosistem dalam hutan. Semoga saja sobat otan ini tetap lestari ya teman, sehingga anak cucu kita bisa melihat mereka secara langsung nanti. Cakep! Nah, kalau sobat otan yang ini juga sudah bisa bikin KTP teman. Dia adalah zebra. Setiap zebra memiliki pola garis yang berbeda-beda dan bisa dipastikan tidak ada yang sama. Mantel corak unik ini merupakan acuan bagi para peneliti untuk mengidentifikasi berat badan, postur, hingga tipe kehamilan loh. Pola bergaris ini kurang lebih bekerja layaknya barcode yang bisa memindai informasi tertentu pada zebra. Wedeh, canggih banget ya. BTW nih, corak pada zebra bisa tercipta tergantung dari habitat dan jenisnya juga ya teman. Oh iya, selain bisa mengidentifikasi, warna kulit belang pada zebra ternyata juga menguntungkan bagi mereka loh. Selain sebagai daya tarik yang unik, kulit zebra juga berfungsi untuk membingungkan para pemangsa dan serangga. Tuh kan, otan saja yang lihat kamu lama-lama pusing nih. Ini sih gara-gara belum makan siang ya. Belum selesai. Ternyata corak ini juga membantu zebra untuk mengenali kawanannya satu sama lain. Fakta lainnya lagi adalah warna putih yang dominan pada zebra ternyata bukan warna dasar tubuh mereka loh, melainkan warna hitam. Jadi jangan sampai salah lagi ya. Siapa yang sangka kalau kucing besar ini juga punya tanda yang berbeda antara satu dengan lainnya? Perbedaan mereka terletak pada belang yang ada di tubuhnya. Belang pada tubuh harimau memudahkan para peneliti untuk mengidentifikasi satu harimau dengan harimau lainnya. Fakta wow lainnya, jika bulu harimau dicukur, maka motif belang akan tetap ada di kulitnya. Keren kan? Ayo sob, buru-buru deh daftar untuk bikin KTP. Mumpung lagi sepi tuh. Teman, harimau mendapat julukan kucing besar karena bobotnya bisa mencapai 300 kg. Udah gitu, mereka bisa memiliki panjang hingga 3 meter. Jadi jangan heran ya kalau harimau menjadi predator kuat ketika di alam liar.
tak hanya jago di darat saja, tapi si belang ini juga hebat ketika di air, teman. Kalau kucing rumahan biasanya takut air, si kucing besar ini malah suka dengan air. Bahkan mereka pandai berenang loh, apalagi saat mengejar mangsanya. Sat-set deh. Oh iya, saking hebatnya, harimau pernah memiliki catatan berenang sejauh 29 km saat menyusuri sungai. Keren maksimal. Gak cuma manusia saja loh yang punya sidik jari, tapi sobat totan ini juga gak mau kalah. Bukan hanya tonjolan biasa, melainkan sidik jari yang ditemukan hampir identik. Widih, fix bisa punya KTP nih. Kalian pada penasaran ya siapa sobat totan ini? Siapa lagi kalau bukan si koala? Para peneliti mengungkap, asal-usul sidik jari itu berasal dari adaptasi biomekanik pada kulit. Fungsi utamanya sendiri yaitu untuk memudahkan sobat totan ini menggenggam suatu benda. Sidik jari ini akan berfungsi dengan baik ketika koala memegang permukaan yang kasar, seperti cabang dan batang pohon. Ibu jari mereka juga memiliki kepekaan sentuhan dan bisa memberikan persepsi yang lebih baik mengenai tekstur dan bentuk benda. Pada intinya, sidik jari ini membantu koala untuk membantu aktivitas mereka, terutama saat makan. Karena sobat totan ini termasuk hewan yang sangat pemilih dalam hal makanan. Oh iya, yang membuat Otan sedih, koala saat ini sudah terdaftar menjadi spesies yang rentan punah sejak tahun 2016 silam. Mereka banyak kehilangan habitat akibat pembakaran hutan. Selain itu, perburuan manusia yang tak terkendali juga jadi penyebab populasi koala di alam semakin berkurang. FYI nih, koala bisa menghabiskan waktu hingga 22 jam sehari untuk tidur loh. Sementara sisa waktunya mereka gunakan untuk makan dan berkeliaran tanpa tujuan. Wedeh, ini sih baru yang namanya menikmati hidup. Bener nggak sob? Siapa yang nggak tahu si leher panjang ini? Yaps, dia adalah jerapah. Siapa yang sangka kalau ternyata sobat totan ini punya tanda yang berbeda walaupun sesama jerapah. Perbedaan sobat totan ini terletak pada bulu yang berbintik di tubuh mereka. Setiap jerapah tidak ada yang benar-benar memiliki pola yang sama. Bahkan beberapa peneliti dapat mengenali individu jerapah hanya dari pola yang dimilikinya. Cakep! Selain sebagai identifikasi, rintik-rintik ini juga mereka gunakan sebagai kamuflase. Terutama bagi anak jerapah ketika menghindari pemangsa. Bintik jerapah ini ternyata juga memiliki fungsi untuk menghilangkan panas di tubuh mereka loh. Di bawah bintik tersebut terdapat sistem pembuluh darah yang berfungsi sebagai jendela termal untuk mengatur panas tubuh. Canggih! Pola bulu cantik ini ternyata juga berperan dalam komunikasi sosial mereka. Wah, banyak banget ya ternyata fungsinya. FYI nih, jerapah merupakan hewan darat tertinggi yang hidup saat ini. Dimana enggak, tinggi jerapah dewasa bisa mencapai 6 meter. Widih! Kelebihan lainnya, si leher panjang ini bisa bertahan hidup tanpa air dalam jangka waktu yang lama loh. Yaitu hingga 3 minggu. Nggak degradasi tuh sob, dehidrasi.